Tersebutlah pasangan suami istri yang bernama Sofi dan Fauzi. Pada hari itu, Loh, ini bukannya... ketika sang istri ingin melepas mukena, tiba-tiba ia mendapat pesan masuk dari teman dekatnya. Kemudian sang istri membuka handphonenya dan ternyata sebuah video. Sebut dan terkejut karena dalam video itu terlihat sang suami sedang bersama dengan seorang wanita yang tidak ia ketahui identitasnya. Dan bersamaan, sang suami pulang dan mendapati istrinya sedang melihat handphone. Sang suami menyapa istrinya, tetapi sang istri tidak merespon panggilan sang suami, bahkan terkesan cuek. Ini apa, Mas? Enggak, lo itu aku bisa jelasin itu. Apa lagi yang mau kamu jelasin? Kamu jangan sembarangan nuduh aku ya. Gak mau nuduh, tapi ini apa? Kamu nggak tahu apa yang aku lakuin. Gak tahan, Mas. Aku minta cerai. Oke, kalau jaga mau. Setelah mengalami KDRT, sang istri pun tidak tinggal diam. Ia langsung menyiapkan dokumen yang diperlukan dan mendatangi kantor pengadilan agama setempat untuk mendaftarkan gugatan cerai. Sidang Pengadilan Agama kelas 1 akan dibuka hari Rabu 23 November 2022 dengan register perkara nomor 0991-PDT-G-2022-PA-BTH segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin silakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Pengadilan Agama Batam yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama. Perkara nomor 0991-PDT-G-2022-PA-BTH antara Sofia Zaidah Alia binti Abdul Habib sebagai penggugat melawan Azhari Fauzi bin Wawan Al-Fauzan sebagai tergugat. Pada hari ini, Rabu tanggal 23 November 2022, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Register perkara nomor 0991-G-PDT-G-2022-PA-BTH antara Sofia Zaidah Alia sebagai penggugat dan Azhari Fauzi sebagai tergugat. Disilahkan memasuki ruang sidang. Selamat pagi saudari penggugat. Selamat pagi, Yang Mulia. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini, Yang Mulia. Saudari penggugat, apakah saudari yang membuat surat penggugatan ini? Tidak, Yang Mulia. Saya dan kuasa hukum saya yang membuat dan mengajukannya. Saudari penggugat, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas saudari. Namun sebelumnya, dapatkah saudari menunjukkan kartu identitas saudari? Baik, Yang Mulia. Nama saudari? Sofia Zaidah Alia, Yang Mulia. Umur saudari? 32 tahun, Yang Mulia. Alamat saudari? Jalan Jati Padang 3 RT 007 RW 005 nomor 34 Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Tembesi, Batam. Agama saudari? Islam, Yang Mulia. Saudari penggugat, apakah saudari datang sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Saya datang bersama kuasa hukum saya, Yang Mulia. Apakah saudari benar kuasa hukum dari penggugat?
Benar Yang Mulia, saya kuasa hukum penggugat. Coba perkenalkan identitas saudari. Baik Yang Mulia, nama saya Zahra Nabila, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pengacara atau penasihat hukum dari kantor Zahra and Partners, alamat kantor Jalan Fatmawati nomor 56 Batam. Bisa saudari perlihatkan tanda pengenal saudari beserta surat kuasa khusus. Bisa Yang Mulia. Ini Yang Mulia. Baik saudari kuasa hukum, bisa duduk di belakang terlebih dahulu. Baik Yang Mulia. Selamat pagi saudara tergugat. Selamat pagi Yang Mulia. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat Yang Mulia dan saya siap mengikuti sidang pada hari ini. Saudara, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya menanyakan identitas saudara. Namun, sebelumnya dapatkah saudara menunjukkan kartu identitas saudara? Baik Yang Mulia. Nama saudara, Azhari Fauzi Yang Mulia. umur saudara, 30 tahun. alamat saudara, Jalan Jati Padang 3, RP 007 RW 05, nomor 34, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Tembesi, Batam. agama saudara. Islam Yang Mulia. Saudara, dalam persidangan akan maju sendiri. Tidak Yang Mulia. Saya akan dibantu pengacara saya. Terima kasih. Saudari mewakili. Benar Yang Mulia. Terima kasih. Saudara yang mewakili. Benar Yang Mulia. Saya kuasa hukum tergugat. Coba perkenalkan identitas saudara. Baik Yang Mulia, nama saya Fadlan, SI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan pengacara hukum dari kantor Fadlan and Partner, alamat kantor Jalan Raguna, nomor 35, Batam. Bisa saudara perlihatkan tanda pengenal saudara beserta surat kuasa khusus. Bisa Yang Mulia. Saudari penggugat, apakah tahu mengapa saudari datang ke sini? Tahu Yang Mulia, saya datang ke sini untuk menggugat cerai suami saya. Siapa suami saudari? Iya Yang Mulia. Saudara tergugat, benarkah apa yang dikatakan penggugat tadi bahwa saudara adalah suaminya? Apakah saudara tahu mengapa saudara datang ke sini? Saya datang ke sini atas panggilan yang sampai kepada saya dari Pengadilan Agama Batam beberapa hari yang lalu, bahwa hari ini ada persidangan cerai dari penggugat istri saya. Baiklah kalau begitu, saudari penggugat atau tergugat, saudara datang ke sini berdasarkan panggilan yang telah sampai kepada saudara beberapa hari yang lalu, dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara cerai gugat antara saudari Sofia Zaidah Alia binti Abdul Habib sebagai penggugat dan saudara Azhari Fauzi bin Wawan Al-Fauzan sebagai tergugat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hari pertama sidang ini kami kewajiban memberikan nasihat kepada saudara penggugat dan tergugat bahwa perceraian itu tidak baik untuk saudara. Mengapa? Karena dengan perceraian berarti ikatan suci yang selama ini dijalani dalam sebuah keluarga akan hancur. Apa yang selama ini dicita-citakan akan lenyap ibarat mimpi yang semu. Alangkah baiknya jika segala permasalahan yang timbul dalam rumah tangga kita selesaikan secara kekeluargaan. Oleh sebab itu berdamailah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan rahmatnya dan kasih sayangnya jika kita mau saling berdamai dan memaafkan satu sama lain. Silakan hakim anggota 1 untuk melakukan perdamaian kepada para pihak. Baik, terima kasih kepada hakim yang kedua, saudara penggugat dan juga tergugat. Jika kami memperhatikan, perbuatan dari penggugat ini terlihat bahwa saudara memindah bahtera rumah tangga mulai sejak tanggal 20 Oktober 2019.
Ini menunjukkan bahwa usia perkawinan dan tulang saudara berdua masih seumur jagung. Meski seumur jagung, tentunya banyak kenangan masa lalu yang sangat manis untuk dilupakan. Perceraian tentu saja akan mengukirkan kenangan pahit dalam diri saudara. Dampak seperti ini tentu saja akan membebani pikiran saudara. Apakah keputusan ini sudah saudara perhitungkan? Sudah, Yang Mulia. Silakan Hakim Anggota 2 untuk melakukan perdamaian kepada para pihak. Terima kasih Pak Hakim Ketua. Saudara penggugat dan tergugat, kita harus bisa saling memaafkan, apalagi orang yang sangat berharga dalam hidup kita. Ikatan suami istri merupakan ikatan suci yang disayangkan sekali jika berakhir dengan perceraian, karena dampaknya yang begitu besar bagi pasangan suami istri tersebut. Jadi kami harap kepada saudari penggugat dan saudara tergugat, urungkanlah niat saudara untuk bercerai. Keluarga yang utuh adalah idaman kita semua. Suatu pernikahan dibentuk untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Untuk kasus ini, menurut saya bila saudari-saudari penggugat dan saudara tergugat menyadari, marilah diselesaikan secara damai saja. Terima kasih. Kepada para Hakim 1 dan Hakim 2. Baiklah, kalau begitu saudara penggugat dan tergugat, semoga arahan dan nasihat yang kami berikan kepada saudara berdua tadi menciptakan perdamaian dan kerukunan, serta dapat mengunggah hati saudara untuk mengurungkan niat perceraian ini. Bagaimana saudari penggugat? Yang Mulia, saya sudah berpikir matang-matang dan saya tetap pada gugatan yang telah saya ajukan tersebut. Saya sudah tidak tahan lagi melihat perilakunya yang sudah kelewat batas. Baiklah, bagaimana kalau saudara tergugat? Kalau saya Yang Mulia, saya masih mau istri saya mempertimbangkannya lagi, dan saya masih berharap dia mau mencabut gugatannya, karena saya masih sayang kepada istri saya. Bagaimana dengan saudari penggugat? Apakah saudari mau mempertimbangkannya kembali? Sudahlah Yang Mulia, lagi pula sudah sering upaya damai kami tempuh, begitu juga dengan pihak keluarga. Tapi toh apa hasilnya? Tetap saja dia mengulah dan itu hanya alasannya saja. Walaupun nantinya kami bercerai, saya tetap bisa hidup sendiri. Baiklah saudara penggugat dan tergugat, upaya dalam damai sidang ini telah diupayakan nampaknya sampai saat ini belum berhasil. Namun tentu harapan kita, perdamaian adalah jalan keluar yang terbaik. Untuk itu, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, majelis masih memberikan kesempatan kepada saudari penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara proses mediasi di luar persidangan ini dan dipandu oleh mediator yang bernama Raihana, Ihsan, Badruni, dan Dewi. Saudari penggugat, di antara 4 hakim yang kami sebutkan tadi, siapakah kira-kira di antaranya yang dapat saudari jadikan sebagai mediator di antara saudari yang akan mengupayakan perdamaian dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga saudara ini di luar persidangan? Saya setuju dengan Ibu Raihana SSY Yang Mulia sebagai mediator. Baiklah kalau begitu, karena usaha damai bagi kedua belah pihak tidak dapat ditempuh, maka sebelum perkara ini diperiksa, para pihak untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu dan menunjuk Ibu Raihana SSY sebagai hakim mediator dalam perkara 0991-PDTG-2022 Pengadilan Agama Batam untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengikuti mediasi. Maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Rabu 30 November 2022 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 0991-PDTG-2022 Pengadilan Agama Batam ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.
Sidang Peradilan Agama kelas 1 akan dibuka hari Rabu 14 November 2022 dengan register perkara nomor 0991-PDT-G-2022-PA-BTH segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Semu Pengadilan Agama Batam yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 0991-PDTG-2022 Pengadilan Batam antara Sofia Zaidah Alia binti Abdul Habib sebagai penggugat melawan Azhari Fauzi bin Wawan Al-Fauzan sebagai tergugat. Pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Selamat malam saudari penggugat. Selamat malam ya. Saudari penggugat, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya dalam keadaan sehat dan mulia dan siap mengikuti sidang pada malam hari ini. Selamat malam saudara tergugat. Selamat malam yang mulia. Saudara tergugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya sehat yang mulia dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Baik, saudara penggugat dan tergugat, acara selanjutnya adalah pemeriksaan bukti-bukti saudari penggugat. Apakah saudari sudah siap dengan bukti-bukti saudara? Sudah yang mulia. Saudari penggugat, apakah saksi yang akan diperiksa sudah siap? Dan apakah sekarang ini berada di pengadilan? Ya yang mulia, saksi sudah hadir. Selamat malam saudari saksi. Selamat malam yang mulia. Saudari saksi, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan tentang identitas saudari. Namun sebelumnya, dapatkah saudari menunjukkan kartu identitas saudari? Baik yang mulia. Nama saudari, Latifah binti Yusuf yang mulia. umur saudari, 28 tahun. alamat saudari, Jalan Jati Padang 3, RT 007, RW 005, nomor 35, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Tembesi, Batam. agama saudari, Islam yang mulia. apakah ada hubungan keluarga, semenda atau pekerjaan dengan penggugat atau tergugat? Saya teman dekat dari penggugat yang mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Apakah saudari bersedia menjadi saksi? Bersedia yang mulia. Pada petugas rohaniawan diperintahkan untuk mengambil sumpah saksi. Saudari saksi, silakan tirukan saya. Wallahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya memberikan kesaksian dan keterangan saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lari yang sebenar-benarnya dan tidak lari dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Dan saya paham akibatnya Dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. jika memberikan kesaksian yang tidak benar. Saudari saksi, saudari telah bersumpah menurut agama saudari. Untuk itu, saudari harus memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Apakah saudari bersedia? Bersedia yang mulia. Kapan penggugat atau tergugat menikah? Penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2019 yang mulia. Apakah penggugat dan tergugat sudah dikaruniai anak? Belum yang mulia. Baiklah, silakan duduk. Dipersilakan Hakim Anggota 1 untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi penggugat. Terima kasih. Saya lanjutkan pertanyaannya. Di mana penggugat dengan tergugat dalam membina rumah tangga? Penggugat dan tergugat dalam membina rumah tangga di Jalan Jati Padang, Batam. Apakah saudari saksi ketahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun. Namun pada tahun 2020, penggugat dan tergugat sering terlibat berperkara. Berapa kali saudari melihat penggugat dan tergugat bertengkar mulut? 3 kali ya. Bagaimana saudari bisa melihat pertengkaran mulut itu? Karena ketika saya berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat, tidak sengaja saya mendengar dan melihat dari luar rumah penggugat dan tergugat terlibat bertengkar. Apakah saudari saksi tahu penyebabnya? Penyebabnya karena ada tindak kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan yang dilakukan oleh saudara tergugat. Tahukah saudari bahwa tergugat jarang tinggal di rumah bersama penggugat?
Tahu yang mulia, sejak tahun 2020 tergugat jarang serumah karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran apabila dalam serumah ada tergugat. Apakah penggugat dengan tergugat sekarang masih tinggal bersama dalam satu rumah? Iya yang mulia, masih serumah, namun saudara tergugat jarang pulang ke rumah. Siapakah yang menghidupi rumah tangga penggugat dengan tergugat? Tergugat sendiri yang mulia, karena tergugat bekerja. Baik, saya kembalikan kepada ketua hakim. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya rasa untuk sementara ini cukup yang mulia. Baik, saudara tergugat, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Saudara saksi, untuk sementara keterangan saudara dianggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa lagi? Bersedia yang mulia. Terima kasih, dan saudara bisa meninggalkan ruang sidang. Saudara tergugat, apakah ada saksi yang akan diperiksa? Ada yang mulia. Saudara tergugat, silakan menghadirkan saksi. Dari saksi tergugat dipersilakan untuk memberikan keterangan. Selamat malam, saudari saksi. Selamat malam yang mulia. Saudari saksi, sebelum persidangan dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudari. Namun sebelumnya, dapatkah saudari menunjukkan kartu identitas saudari? Baik yang mulia. Nama saudari, Nabila Desani, umur saudari, 25 tahun. alamat saudari, Jalan Jati Padang 3, RT 007, RW 002, nomor 36, Kota agama saudari, apakah ada hubungan keluarga, semenda atau pekerjaan dengan penggugat atau tergugat? Saya ada hubungan pekerjaan dengan saudara. Apakah saudari dalam keadaan sehat? Sebelumnya, apakah saudari bersedia untuk disumpah menurut agama saudari? Pada tugas rohaniawan diperintahkan untuk menyumpahkan saksi. Saudari saksi, silahkan tirukan saya. Wallahi, demi Allah, Demi Allah, saya memberikan kesaksian dan keterangan saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya yang sebenar-benarnya dan tidak lari dari yang sebenarnya. dan tidak lari dari yang sebenarnya. Dan saya paham akibatnya Dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. jika memberikan kesaksian yang tidak benar. Kepada saudari sakit tergugat dan petugas rohaniawan dipersilahkan duduk. Persilakan kepada hakim anggota 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi tergugat. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari saksi, saudari telah bersumpah menurut agama saudari. Untuk itu, saudari harus memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya. Apakah saudari bersedia? Bersedia yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari kenal dengan penggugat atau tergugat? Saya kenal dengan mereka berdua yang mulia. Bagaimana bisa saudari kenal dengan penggugat dan tergugat? Saya kenal dengan mereka berdua karena rumah saya di sekitar dengan mereka berdua. Dan saya masih memiliki hubungan pekerjaan dengan saudara tergugat. Kapan penggugat dan tergugat menikah? Penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2019. Apakah penggugat dan tergugat sudah dikaruniai anak? Penggugat dan tergugat belum memiliki anak. Apakah saudari saksi ketahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya purnama pada tahun 2020 antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran. Apakah saudari saksi tahu penyebabnya? Penyebabnya pada tahun 2020 tergugat terlibat perselingkuhan dan sering melakukan KDRT kepada saudari penggugat. Apakah saudari saksi sudah menasihati saudara tergugat? Saya sudah menasihati saudara tergugat akan tetapi tidak berhasil. Baik, saya kembalikan kepada ketua hakim. Saudari saksi, apakah kesaksian yang saudari sampaikan tersebut sudah cukup? Itulah yang saya mau. Saudara tergugat, apakah saudara dapat menerima keterangan saksi tadi atau ada keberatan? Saya dapat terima yang mulia dan saya tidak keberatan karena semua yang dikatakan oleh saksi tadi adalah benar. Saudari
keberatan? Saya tidak keberatan dan saya Baiklah, saudara saksi. Terima kasih atas kesaksian saudari. Saudari boleh meninggalkan ruang sidang. Baik, karena penggugat dan tergugat tidak merasa keberatan dengan keterangan para saksi, maka sidang ini kita lanjutkan dengan agenda mendengarkan kesimpulan dari para pihak atau konklusi. Saudara penggugat, apakah saudara sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan saudara atau konklusi selama persidangan atas perkara ini berlangsung? Iya, saya siap, Yang Mulia. Saya berkesimpulan bahwa pada intinya tetap ingin bercerai dengan tergugat. Selanjutnya, agar supaya hakim yang mulia untuk memberi putusan. Sidang diskors untuk musyawarah majelis dan kepada penggugat dan tergugat untuk meninggalkan ruang sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang semuskors untuk musyawarah majelis pengadilan agama Batam yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 0991 garing PDTG garing 2022 garing Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 dinyatakan dicabut. Saudara penggugat dan tergugat, untuk terakhir kalinya sebelum perkara ini akan diputuskan, saya akan memberi kesempatan sekali kepada saudara untuk kembali sebagai suami istri dalam satu keluarga. Bagaimana tanggapan penggugat? Tidak, Yang Mulia, saya tetap pada pendirian saya. Baiklah, saudara penggugat dan tergugat, majelis telah menimbang semua hal yang terjadi dalam persidangan ini dan majelis pun sudah mengambil keputusan. Sebelumnya, kami menawarkan dua alternatif terlebih dahulu supaya saudara-saudara memilih satu, bahwa putusan ini sudah kami ambil putusan dalam musyawarah majelis hakim. Akan tetapi putusan ini belum jadi sebagaimana putusan biasanya dan kami bacakan sekarang kesimpulannya. Ataukah pembacaan putusan ini nanti pada sidang berikutnya setelah redaksi putusan ini selesai kami buat? Bagaimana saudari penggugat? Kalau menurut saya, tentu saja putusannya dibacakan, Yang Mulia. Baiklah, bagaimana dengan saudara tergugat? Saya ikut saja dengan penggugat Pak Hakim yang mulia. Baik, untuk memberikan waktu kepada kami majelis hakim menyusun putusan ini, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda persidangan pembacaan putusan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 jam 9 malam waktu Indonesia Barat dengan perintah kepada penggugat atau kuasa hukumnya dan tergugat atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ada panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 0991 garing PDTG garing 2022 garing Pengadilan Agama Batam ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sidang Peradilan Agama kelas 1 akan dibuka hari Rabu 21 Desember 2022 dengan register perkara nomor 0991 garing PDT G garing 2022 garing Peradilan Agama Batam segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang semu Pengadilan Agama Batam yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama perkara nomor 0991 garing PDTG garing 2022 garing Pengadilan Agama Batam antara Sofia Zaidah Alia binti Abdul Habib sebagai penggugat melawan Azhari Fauzi bin Wawan Al Fauzan sebagai tergugat pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Nimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat dan sedemikian, maka tujuan pernikahan tidak mungkin bisa dicapai. Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada tahap yang sudah tidak dapat didamaikan. Karena sudah tidak ada kehendak dari penggugat untuk melanjutkan perkawinannya dengan tergugat.
Dengan demikian, penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian. Sidang perkara perdata cerai gugat register nomor 0991-PT-G-2022 Pengadilan Agama Batam ditutup dan dinyatakan selesai.